Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Rahmawati, NPM 719212732. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit atau evaluasi sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia adalah seluruh upaya penelitian guna memeriksa kualitas secara menyeluruh demi aktivitas yang dilakukan oleh sumber daya manusia pada suatu divisi atau perusahaan untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan, yaitu audit manajemen sumber daya manusia dapat dilaksanakan dalam beberapa situasi, antara lain yang pertama yaitu ketika dirasa perlu oleh manajemen puncak. Yang kedua yaitu ketika suatu kekuatan eksternal yang memakai suatu tinjauan. Yang ketiga yaitu ketika seorang manajer baru bertanggung jawab atas departemen sumber daya manusia. Yang keempat yaitu ketika suatu perusahaan yang signifikan dalam dunia usaha yang memakai konfidensi ulang manajemen sumber daya manusia. Yang kelima yaitu ketika suatu keinginan spesialis sumber daya manusia untuk meningkatkan praktik dari sumber daya manusia perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah dan hasil kerja karyawan sesuai dengan rencana. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah semua karyawan dapat menyelesaikan job description-nya dengan baik dan tepat waktu. Yang ketiga yaitu sebagai pedoman menentukan besarnya balas jasa kepada setiap karyawan. Selanjutnya yaitu manfaat audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasikan kontribusi satuan kerja yang menangani sumber daya manusia kepada organisasi. Yang kedua yaitu memperbaiki citra satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu kejelasan tugas dan tanggung jawab. Yang keempat yaitu mendukung penerapan kebijaksanaan yang seragam dalam praktek-praktek pengurus sumber daya manusia. Yang kelima yaitu salah satu tuntutan yang harus dipenuhi oleh perusahaan melalui kebijaksanaan dan praktek-praktek penanganan sumber daya manusia dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan audit manajemen SDM. Yang pertama yaitu perencanaan audit sumber daya manusia. Yang kedua yaitu pelaksanaan audit sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu pelaporan dan tindak lanjut audit sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu pendekatan audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pendekatan komparatif. Yang kedua yaitu pemanfaatan informasi pakar. Yang ketiga yaitu pendekatan statistikal. Yang keempat yaitu informasi tentang ketaatan. Yang kelima yaitu pendekatan manajemen berdasarkan sasaran atau MBO. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan audit sumber daya manusia. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan karyawan. Yang kedua yaitu rekrutmen. Yang ketiga penempatan. Yang keempat pengendalian. Yang kelima pelatihan. Yang keenam kesejahteraan karyawan. Selanjutnya yaitu indikator audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perencanaan tujuan audit sumber daya manusia. Yang kedua yaitu perencanaan objek audit. Yang ketiga yaitu metode audit. Yang keempat yaitu mengamati kegiatan. Yang kelima yaitu menelah dokumen. Yang keenam yaitu identifikasi dan wawancara kepada sumber-sumber yang bersangkutan. Yang ketujuh yaitu menilai data dan fakta. Yang kedelapan yaitu informasi temuan-temuan audit dan rekomendasinya. Yang kesembilan yaitu penyusunan hasil pemeriksaan. Yang kesepuluh yaitu penyampaian laporan audit yang dihasilkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.